Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Umul Hasanah Nusyifani, dosen di Cafe Binus Malang. Ya, kali ini kita akan membahas mata kuliah tipografi. Di mata kuliah ini topik-topik yang akan dibahas adalah mengenai history typeface, yaitu serif, sans serif, beyond serif and sans serif, communication using typography, syntax in typographic communication, dan functional and expression of typeface 1 dan 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memang tujuannya adalah project. Jadi setiap pertemuan itu ada praktek, ada progres tugas dari mahasiswa. Dan kebetulan di mata kuliah ini saya mengajar sama Ibu Yudis, jadi tim teaching. Untuk pembagian tugasnya kita kesepakatan secara bergantian. Jadi kalau misalnya untuk pertemuan ke-1-2 mungkin Bu Yudis mengisi materi, saya biasanya memberi penugasan atau review karya, atau mungkin memberi contoh di luar materi, misalnya bisa dari YouTube atau karya-karya kakak tingkat sebelumnya, atau bahkan dari karya dosen sendiri. Nah, untuk learning outcome-nya pada perkuliahan ini ada 4, yaitu identify typeface according to historical classification. LO2-nya draw major typeface inside the historical classification. LO3 depict typographic form space in amplifying message. Terus yang terakhir, manipulate typographic form space in dynamic relationship with content, function, and expression. Berikut adalah detail dari sub CPMK yang ingin dicapai pada mata kuliah kali ini. Metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah ini ada 2, yaitu student centered learning sama small group discussion. Jadi memang di sini banyak kegiatan diskusi dan diskusi kelompok, sehingga sebagian besar memang pengajar bertugas sebagai fasilitator dan memberi kesimpulan dan masukan-masukan untuk melengkapi hasil diskusi dan hasil kerja mahasiswanya. Nah, di sini kita akan membahas 2 sesi terakhir atau menjelang UAS, yaitu topiknya adalah function and expression of typeface. Jadi LO yang digunakan dominan di LO3 dan LO4. Jadi mereka sudah diberi materi tentang tipografi itu seperti apa, contoh tipografi itu seperti apa, pembagian pengelompokannya seperti apa, dan mereka juga dilatih mengklasifikasikan dan presentasi typeface masing-masing gitu. Dan mereka juga udah dilatih untuk membuat sebuah karya dari materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, di sini fokus ke eksekusi karya ya. Jadi kita mau nge-brief anak-anak untuk membuat project yang cukup besar atau project yang memang dikerjakannya lebih dari 1 bulan untuk persiapan UAS. Dan itu mereka sudah mulai latihan mencoba bermain font dari serif, sans serif, dekoratif, dan pemilihan warna dan pemilihan mood, serta kita beri challenge membuat sebuah album musik gitu. Jadi luaran untuk UASnya ini mereka membuat album musik
yang desainnya itu berdasarkan materi-materi yang telah mereka terima dari awal pertemuan. Dan nanti kita bebaskan mereka mau mengeksekusinya seperti apa. Jadi misalnya mereka mau medianya itu tidak hanya kertas, karena kan album biasanya identik dengan kertas. Bisa jadi mereka explore cetaknya mungkin di sebuah plastik, atau mungkin stiker hologram, atau media-media lain yang unik dan sesuai dengan konsep mereka. Nah ini karena sekarang kan digital udah sangat familiar dengan anak-anak dan software-softwarenya juga sangat mendukung, referensi juga sangat banyak banget, makanya anak-anak kami bebaskan mau utak-atik seperti apa, dan kita pantau selama mereka mengerjakan. Jadi selama 1 bulan itu mereka secara berkala akan menunjukkan progres karyanya. Nah, ini adalah briefnya. Jadi mereka kita minta untuk membuat album musik dengan musisi-musisi atau genre musik yang di pertemuan sebelumnya udah ditentukan. Jadi mereka tinggal mengembangkan musik dan info-infonya, dan luarannya adalah buku yang berupa zin. Zin itu semacam majalah tapi lebih simpel lagi, jadi agak mirip percampuran brosur, katalog, tapi dikemas seperti magazin mini gitu, kayak buku saku. Makanya namanya ada album musik yang ada informasi-informasinya. Pada video ini kita dapat melihat kegiatan anak-anak di kelas seperti apa. Jadi ini kami memberi sebuah brief mengenai tugas tipografi yang harus mereka kerjakan. Nah, kemudian kami memberi waktu kepada anak-anak untuk mengerjakan hingga ada progres beberapa persen. Misal kita bilang hari ini 50% ya, gitu. Jadi sepanjang waktu perkuliahan kami membolehkan mereka untuk diskusi mengenai mau konsepnya seperti apa, progresnya seperti apa, apakah ini boleh, apakah itu boleh, itu secara individu. Jadi kami selalu siap di ruangan untuk anak-anak ketika ingin berdiskusi mengenai tugasnya mereka masing-masing. Dan biasanya konsultasi seperti ini itu lebih efektif karena mereka lebih paham jika ngobrolnya satu persatu. Seperti itu. Gimana? Dia tergantung persukaanmu yang mana. Kalau saya sih lebih lucu. Saya kalau dia kelasnya lucu. Pertama tuh modelnya. Ya punya sama company lain ini tadi tadi pagi coba cari aja musik kayak cocoknya. Nggak boleh nggak boleh. Kamu tuh Pak, misalnya Sebenarnya kan udah punya aku. apa-apa? Dalam presentasi. Iya, beda ya. Terima kasih.
Coba itu ada storyline, ada blog, ada apa dan saat ini Pak Sampeni dan saat ini mana tadi aku sengaja baca berkali-kali tapi kita kayak kenapa terus karakter dari musik apa asal aku dari karakter musik aku sebagai apa sih ada seperti apa pemilihan katanya juga dari mana itu juga pilihan sama dan tetap tahu musisi oke kita mau gimana pagi harinya? Ngantuk sekali ya. Biar kalian melek ya. Jadi untuk sesi pertama ini karena udah sempat kepotong setengah jaman, kita ada sedikit kuis. Jadi nanti kuisnya ada pertanyaan, cepet-cepetan aja ya bisa jawab. Nanti 3 orang yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Karena kita juga dadakan, ditunggu nanti sudah siap bisa. Iya. Siap. Siap nggak? Siap. Atau orang mainnya? Ya. Jadi nanti kalau udah tahu jawabannya, tinggal present aja tangan, sebutkan nama, langsung jawaban gitu ya. Dan setiap pertanyaan itu kita hanya beri 5 detik untuk berpikir. Oke. Kuisnya gampang. Tenang saja. Gampang. Siap ya? Siap-siap ya. Soal pertama. Tokoh yang paling terkenal di Hari Pendidikan Nasional. Ya. Oke, benar. Cuma satu. Terus yang kedua adalah organisasi apa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? Oke, Pak. Levi. Oke, betul. Tinggal satu ya, siap ya. Semboyan yang paling hits nih di Hari Pendidikan. Kurang Pak. Oh, kalian. Tapi oke. Oke ya, 3 sudah ya. Selesai. Oke. Selamat. Selamatnya. Pak Levi sama Joy. Oke. Berikutnya masuk ke tugas. Berikutnya masuk ke tugas. Ya, ayo yang belum silakan ngumpulin. Ini sambil kita review satu persatu ya progres kalian. Nah, ini punya siapa nih? Oke. Oke, kenapa kontennya belum ada? Oke, Dewa 19.
Eh, ya secara keseluruhan kita itu lihat ini masih terlalu teks sih, seperti novel gitu, seperti textbook. Padahal kan kita pinginnya zin ya, zin itu enggak yang terlalu formal, ini kayak terlalu kenceng banget gitu, terlalu serius gitu. Jadi bisa nah ini nih misalnya covernya ini juga saya nggak tahu sih kenapa kok ada elemen, oh ya pembabakan ya, cover belum ada ya berarti. Oh ini loh, ya foto aja cover ini. Nah covernya juga seperti ini, jadi informasinya termasuk kurang banget. Jadi kita nggak tahu rock musik ini yang kayak gimana, rock musik Indonesia kah, rock musik luar kah, rock musik tahun 90-an kah, 80-an kah, atau gimana gitu. Terus ya ini yang nggak kita ketahui adalah bintang ini terus sama bunder-bunder ini hubungannya apa, terus ini nanti mau diisi apa nih, yang bawah tulisan kecil itu mau ditulis apa. Oke. Apa ini? Echo from the Pit, Indonesian Metal Scene. Ini berantakan. Fotonya ada di sini, terus tulisannya sini gitu. Yang mau ke highlight yang mana? Gitu. Ya. Terus ini berarti cerita secara umum dulu ya berarti ya lagunya. Terus langsung Indonesia Metal. Oh, langsung Indonesia ya berarti ya. Indonesia Metal. Iya, ini terlalu banyak sih. Mau yang mana nih? Meskipun si fotonya banyak, ya udah dikomposisikan aja. Misalnya grup ini di tengah, tapi yang di atas bawahnya grup apa, bawahnya grup apa gitu. Jadi biar nggak mencar-mencar. Terus kalau emang mereka ada nama-nama bandnya itu boleh, tapi jangan berbagai font dan berbagai warna. Jadi misalnya difokusin fontnya satu aja nih untuk nampilin dua musisi ini itu misalnya, dan nggak usah gede-gede. Jadi biar orang fokusnya ke ini nih, Echoes from the Pit, Indonesia Metal Scene, ini yang paling ke highlight gitu. Ini soalnya banyak banget tuh, font ini, terus tiba-tiba ada ini kuning. Suckerhead ini juga, Seringai ini juga gitu. Ini yang mengganggu fokusnya orang lagi. Terus ini juga kontras ya karena berwarna. Rotor adalah sebuah thrash metal asal Jakarta. Ya apa ini? Ya sini layoutnya masih nggak tahu ya. Nanti coba cari referensi buku gimana caranya nge-layout. Kalau untuk tulisannya masih oke sebenarnya. Cuma rotornya ini kayak bukan sengaja sih. Ya udahlah taruh sini aja enaknya gitu. Masih belum dipikirkan lagi. Kalau misalnya dia miring gini, rotornya juga bisa miring loh. Biar seimbang. Kebetulan ini fotonya kan juga miring nih gitu. Atau kalau emang patahnya di sini, ya udah ini yang dipepetin sini gitu. Biar nggak kelihatan badannya kepotong di sini gitu. Atau kalau bisa Photoshop ya tambah ini tangan sama badannya nih. Gitu. Biar komposisinya enak. Jadi rotornya bisa miring di bawah sini. Aduh, masih miring di bawah sini, atau rotornya di atas ini juga oke. Komposisinya udah oke. Terus kalau bisa cari foto yang tidak pecah-pecah. Kalau bisa, kalau enggak ada, bisa kita main-mainin, kita bikin ilustrasi. Outline aja, nggak usah ilustrasi realis. Itu bisa. Nah ini juga ini juga agak berantakan sih komposisinya ini. Fontnya ada yang hadap sini, satunya hadap sini, satunya hadap sini. Fotonya juga gini gitu. Coba disesuaikan. Ini lebih berantakan dari sebelumnya. Terus ini, nah kalau emang mau yang kayak gini nih, Metallica Jakarta Indonesia, ya udah yang ini juga gitulah boleh. Cuma ini fotonya juga sama sih, tadi Buyut bilang meskipun ada foto jangan cuma diambil ditaruh, coba ditata lagi. Ini masih kesannya masih ditaruh terus muncul ini
gitu. Jadi kayak kurang nyambung juga sih. Loh, habis. Udah Win. Cuma gitu ya. Ya, masih berantakan, coba dicari. Kalau untuk pemilihan fontnya yang ini udah oke sih. Pakai font yang ini. Kelihatan jadul. Cuma ya itu tadi. Komposisi yang paling oke malah ini malah. Lumayan. Terus Mikaela Faustin. Duh. Nggak bisa dibuka. Ayo. Rafano Sultan Mikaela. Iya sih, mesti ada di situ. Disco. Ini di sini. Oke. Disco over Indonesia. Oke ya, untuk cover oke. Paling cuma kurang informatif aja ya. Nanti tinggal ditambahin detail kecil-kecilnya. Tapi kalau untuk pemilihan font sama huruf disco yang ini, ungu sama hijau ini juga nggak mengganggu tulisan, lumayan. Table of content. Oh belum ya, oke, tidak jadi komen. Karena memang belum. Nah, kebesaran ini fontnya. Jangan cari font yang tebal. Kalau untuk informasi, cari yang lebih tipis. Kecuali dia cuma informasinya cuma 1 kalimat 2 baris atau maksimal 3 baris, nggak apa-apa dengan ukuran font segede ini. Tapi ini kan istilahnya ada 3 kalimat lah, 3 atau 4 kalimat itu untuk jenis font ini terlalu besar. Dan kita kebetulan bukunya nanti kan ukurannya nggak terlalu besar. Jadi ukuran segini dengan ketebalan segini itu terlalu besar. Bisa cari font yang lebih tipis dan ukurannya lebih diperkecil. Disco History. Loh ini malah nggak kelihatan nih Disco History. Tapi udah lucu sih fontnya pakai ini. Ini apa nih jarak putih 2 ini? Berapa senti ini? Kebanyakan. Jadi untuk ini yang garis patahnya itu ya. Nah untuk garis patahnya itu kalau emang jilid lem itu cukup 0,5 cm, setengah senti. Kalau kiri kanan 1 cm. Kalau tiap halaman 5 mili, setengah senti. Ini kebesaran ya, agak dikecilin. Ya benar, ya udah nggak komen ya berarti ya. Korea loh, tiba-tiba kenapa ada orang 2 ini? Ini bikin sendiri apa ngambil? Woi. Iya kan. Oh iya, ini openingnya tadi udah menarik ya main. Terus tiba-tiba di sini jadi biasa lagi nih. Diskorianya masih biasa. Baris RM-nya masih biasa. Ayo coba dimainin nih. Ini kan banyak ruang ya. Bisa loh dihabisin baris gede gitu, RM gitu. Kalau misalnya nggak ada informasinya ya di sini. Kalau memang ada, ya kecil aja tapi jangan font, jangan cuma diletakkan gini aja. Nanti bisa dimain-mainin lagi. Wah ini juga. Kenapa ini pengulangan gambar? Di baliknya itu. Gimana saya tidak paham. Iya. Tembus kemana? Gimana?
Gitu. Oke, kalau dari kertas ya, kalau misalnya blobor itu biasanya kita ada namanya di sistem cetak itu kita harus tahu kerapatan pori-pori kertas ya. Jadi biasanya kalau untuk zin itu pori-pori kertasnya itu lebih rapat. Jadi untuk kemungkinan blobornya itu nggak banyak gitu. Kecuali emang kita cetaknya di kertas koran. Jadi emang dari settingannya kita udah beda. Kualitas warnanya juga bakal kita turunin gitu karena kertas koran itu pori-porinya lebih gede. Nah ini kan karena kita cetak digital print, biasanya itu kalau blobor enggak sih. Kecuali memang printingnya lagi error gitu, mungkin cuma geser toh. Jadi fotonya mungkin bukan blobor sih nggak presisi gitu paling. Kalau blobor nggak pernah terjadi sih selama ini. Paling cuma nggak presisi atau warnanya bleset gitu aja kalau dicetak. Terus hati-hati ya, ini jangan terlalu Nah, misalnya Faris RM ini jangan terlalu minggir banget. Takutnya nanti di pemotongan itu bukan salahnya kita, tapi pegawainya ketika motong karena terlalu mepet, agak geser 1 mili 2 mili hurufnya hilang. Makanya harus ada jarak di margin luar juga. Vina Panduwinata, Lolita, iya sih ini komposisinya sebenarnya sama semua ya. Coba nanti dimain-mainin lagi biar nggak gini-gini terus. Padahal ilustrasinya udah oke loh. Bisa jadi nanti si Vina Panduwinatanya ngapain gitu. Duduk manis kayak ngeteh atau posisinya nggak di sini, mungkin ada di mana gitu, entah di tengah sini atau megang namanya sendiri gitu, ngangkat gitu. Bisa, jadi biar nggak terlalu kaku di pojok. Kosong. Ya, aja. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Pada akhir pertemuan perkuliahan, kami juga memberikan evaluasi kepada peserta didik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam desain komunikasi visual, pemilihan jenis font, layout font, warna font, ukuran font itu mempengaruhi persepsi yang diterima oleh audiens. Terus yang kedua, observasi dan diskusi menjadi hal penting untuk menghasilkan karya yang tidak hanya bagus, namun dapat dipahami audiens. Yang ketiga, eksplorasi dalam merancang dapat memotivasi kreativitas dan kemampuan dalam berkarya. Setelah evaluasi, maka ada yang namanya bobot penilaian. Di sini yang paling tinggi adalah di assignment atau di tugas, karena memang banyak proyek dan proses pembelajaran anak-anak banyak di bagian sini. Untuk mid examnya 30%, final examnya 30%.